Selamat pagi semuanya, kelas 5. Apa kabar kalian pagi hari ini? Semangat ya kelas 5? Atau ada yang baru bangun nih? Oke, kelas 5 pagi hari ini berjumpa lagi, tentunya bersama ibu ya. Ibu sekarang ada di depan pintu. Oke, tentunya di video pembelajaran ibu, yaitu TIK ya. Oke, pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita. Nah, khusus untuk pagi hari ini, meskipun di sini ibu ada laptop, tapi hari ini ibu tidak menjelaskan praktek lagi sama kalian. Tapi hari ini ibu akan menjelaskan singkat, kemudian ibu akan kasih tugas sama kalian. Karena jangan kalian hanya menguasai prakteknya, materi juga harus kalian kuasai supaya seimbang ya. Oke, kelas 5. Kemarin ibu sudah jelaskan sama kalian langkah-langkah membuat presentasi itu, apa-apa saja yang harus diperhatikan ya. Kemarin ibu sudah jelaskan bahwa yang harus diperhatikan itu kita harus menentukan topik atau judul presentasi kita ya. Karena kalau kita tidak tentukan terlebih dahulu, kamu akan kalang kabut untuk membuat presentasimu. Nah, alangkah baiknya topik dan atau judul presentasinya itu kita persiapkan dulu. Nah, makanya kemarin ibu kasih tugas sama kalian, tuliskan dulu judul presentasinya. Nah, kemudian yang kedua adalah tuliskan informasi tentang topik tersebut ya. Ibu suruh tuliskan, tapi kalau kita menuliskan informasi tentang topik yang kita ambil, itu kita ambil yang pentingnya saja, jangan berbelit-belit ya. Misalnya kemarin ibu membahas mengenai bumi. Nah, informasi yang penting dari bumi itu kita jelaskan. Misalnya kita menjelaskan bumi itu bulat, seperti itu ya kan. Nah, kemudian yang terakhir adalah lengkapi dengan gambar ya, atau foto, atau diagram, atau tabel, atau grafik jika diperlukan. Nah, kamu bisa menyisipkan gambar, kamu bisa menyisipkan foto, grafik, dan sebagainya ke dalam presentasi kamu jika itu diperlukan. Misalnya kamu menjelaskan mengenai tanah longsor. Nah, supaya lebih menarik sedikit, mungkin kamu bisa menampilkan tanah longsor seperti itu. Oke, nah soal nomor 1 ya, kelas 5, soal nomor 1, jelaskan cara atau jelaskan langkah-langkah menyisipkan foto atau gambar ke dalam slide presentasi ya. Tanpa kamu buka dari buku, karena di buku pasti tidak ada, kamu sudah bisa tahu bahwa di Word kan sudah bisa ya. Jadi kamu tuliskan langkah-langkahnya bagaimana, apa yang diklik pertama, kemudian harus pilih apa, dan sebagainya. Oke, itu untuk nomor 1. Kemudian belum nomor 2 ya. Nah, lanjut. Kemudian pada slide presentasi itu kita bisa mengubah atribut huruf. Seperti apa atribut huruf? Misalnya kita menggarisbawahi tulisan kita mau rubah bentuk tulisannya, kita mau rubah ukuran tulisannya, ya, warna dan sebagainya. Oke, nah itu ya, supaya tulisan kita bisa juga lebih menarik para audiens yang dimana kita membawakan presentasi kita. Nah, soal yang kedua ya, untuk pagi hari ini soal yang kedua, anak-anak dengar. Soal yang kedua adalah sebutkan di menu manakah pilihan atribut huruf pada Microsoft PowerPoint. Oke, soal yang kedua, coba dengarkan dengan baik. Di pilihan menu manakah pilihan atribut huruf pada Microsoft PowerPoint? Kamu tinggal jelaskan dia ada di menu mana ya. Ingat kemarin ya, icon itu diwakili oleh gambar atau lambang. Kemudian kalau menu itu biasanya diwakili oleh tulisan. Ingat ya, ibu hari ini minta menu mana, di menu mana dia ya. Oke, lanjut ya, ibu menjelaskan sedikit.
slide. Kemudian pada slide presentasi kita itu kita bisa menambahkan animasi ya. Itu pelajaran kita yang terakhir kemarin, menambahkan animasi pada slide presentasi kita. Misalnya tulisan kita membuat menjadi bergerak. Karena kamu sudah tahu bahwa animasi itu berarti kita menggerakkan benda yang tidak bisa bergerak menjadi bergerak, karena animasi itu berasal dari kata to animate yang artinya adalah menghidupkan, ya kan? Nah, sekarang soal yang ketiga, coba perhatikan. Soal yang ketiga adalah sebutkan dan jelaskan empat pilihan animasi pada Microsoft PowerPoint. Oke, kelas 5. Ibu ulang sekali lagi soal nomor 3 ya. Sebutkan dan jelaskan 4 pilihan animasi pada Microsoft PowerPoint. Oke, itu soal nomor 3 tentang menambahkan animasi pada slide presentasi ya. Kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai cara menambahkan slide ke dalam presentasi ya. Slide presentasi kita bisa menambahkan slide baru. Nah, tugas yang keempat adalah jelaskan langkah-langkah menambahkan slide pada slide presentasi ya, menambahkan slide pada slide presentasi dan menghapus slide pada Microsoft PowerPoint tentunya ya. Jadi dua di sini yang kamu jelaskan, menambahkan slide baru, kemudian menghapus slide pada Microsoft PowerPoint. Oke, itu untuk soal yang keempat. Jelaskan langkah-langkah menambahkan slide dan menghapus slide pada Microsoft PowerPoint ya. Oke, paham ya kelas 4. Oke, sekarang desain pada slide kemarin sudah. Nah, sekarang kemarin Ibu sudah jelaskan ya cara menyimpan file Microsoft PowerPoint ya. Sudah ya, pasti kalian sudah tahu. Nah, coba jelaskan di sini ya. Ini soal kamu yang kelima. Di menu manakah kita bisa menambahkan ya? Di menu manakah? Soal yang kelima ya, anak-anak. Soal yang kelima, di menu manakah kita bisa mengubah background? Di menu manakah kita bisa mengubah background slide presentasi atau menambahkan desain pada slide? Oke, soal yang kelima. Di menu manakah kita bisa mengubah background presentasi ya, slide presentasi atau menambahkan desain pada slide? Itu sudah kemarin. Kamu dua nomor ya, nomor 2 dan nomor 5 ini kamu hanya menentukan di menu mana ya. Di menu mana kita bisa membuat itu. Yang kelima ini, di menu mana kita bisa mengubah latar belakang dari slide presentasi dan menambahkan desainnya ya. Desain itu sama dengan merubah latar belakangnya ya sebenarnya. Oke, itu ya soal yang kamu harus kerjakan untuk pagi hari ini. Ada 5 nomor, silakan dikerjakan dengan baik di buku tugasmu, kemudian fotokan dan kirimkan sama ibu. Oke, nah sebelum ibu menutup pembelajaran kita pagi hari ini, ibu akan menjelaskan sedikit sama kalian. Coba buka bukumu halaman 42. Tahukah kamu ya, ada yang sudah punya akun Facebook di sini kelas 5? Ada yang sudah bisa membuat akun Facebook atau sudah punya akun Facebook. Nah, tahukah kalian siapa yang pertama kali atau siapa yang membuat jaringan sosial Facebook ini? Ayo, ada yang tahu kelas 5? Nah, dia adalah Mark
Zuckerberg ya, Mark Zuckerberg. Oke, dia adalah seorang mahasiswa dari Universitas Harvard ya. Harvard ini ya, Harvard. Mark ini adalah seorang mahasiswa pada saat dia membuat pada saat dia membuat situs web jaringan Facebook ini, dia masih berumur 19 tahun ya. Nah, saya perhatikan, kalian harus tahu bahwa Facebook ini merupakan web jaringan sosial terbesar yang pertama ada di dunia ya. Oke, itu sedikit pengetahuan tentang media sosial. Nah, kamu harus tahu karena pelajaran kita ada hubungannya dengan ini ya. Oke, kelas 5. Sekian dari Ibu untuk pagi hari ini. Ibu ucapkan selamat pagi, selamat melanjutkan pelajaran kalian. Kerjakan tugas-tugasnya supaya tidak banyak menumpuk ya. Ingat, tulisannya harus dirapikan. Oke? Sekian, dadah.